Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Wanita Lu menatap Lintian dengan tidak percaya. Akhirnya dia bertanya, "Bagaimana kau tahu ada Sheng Guangqiao di sini?" "Binatang buas yang memberitahuku," jawab Lintian dengan santai. Lu Enver ragu-ragu. "Binatang buas? Kau bercanda?" "Kau kira aku sedang bercanda?" tanya Lintian, dan wanita itu ragu, sulit untuk dikatakan. Lintian hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Kemudian dia memungut satu persatu rumput cahaya suci di sana sambil tersenyum. "Ayo pergi." Setelah itu, Lintian berbalik dan pergi. Saat tiba di hutan, wanita Lu menggenggam lengan Lintian karena takut terkena racun. Lintian membimbingnya selangkah demi selangkah, hingga beberapa saat kemudian, mereka berhasil keluar dari hutan beracun. Namun, wanita Lu cemas dan berkata, "Orang-orang dari klan iblis pasti ada di dekat sini. Bukankah kau sendiri yang ingin membalas dendam pada klan iblis? Kenapa sekarang malah takut?" tanya Lintian sambil tersenyum pada wanita Lu. Wanita itu menjawab canggung, "Aku memang ingin." Lintian tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalau mau bekerja sama denganku, kau harus benar-benar serius. Aku sudah bilang saat itu, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mencari klan iblis bersama-sama, lalu aku ingin menemukan para ahli di akademi kami dan para tuan puncak untuk membantu mereka," jelas Lu. Mendengar itu, Lintian hanya tersenyum dan berjalan lebih dulu, sedangkan wanita Lu bertanya-tanya, "Kenapa kau tertawa?" "Aku tertawa karena kau tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kulakukan," jelas Lintian, tetapi Lu berkata, "Kau bilang kau ingin menemukan rumah tua klan iblis itu, tapi itu tidak mungkin." "Tunggu saja, aku pasti akan menemukannya." Setelah Lintian berkata begitu, ia tidak berbicara lagi dan berjalan lebih dulu. Wanita Lu merasa heran, bagaimana dia bisa begitu yakin kalau dia bisa menemukannya? Namun tak lama setelah mereka pergi, langit belati beracun muncul lagi bersama orang-orangnya, dan langit belati beracun masih terlihat marah. "Kali ini kau tak punya racun untuk menolongmu, ayo lihat seberapa hebat dirimu sekarang." Seketika, wanita Lu siaga, karena banyak orang dari klan iblis maju dan mengepung Lintian. Namun Lintian tetap tenang dan penuh makna. "Bisakah kalian jangan buang-buang waktu? Anak kecil, apa kau sudah gila?" Langit belati beracun mencemooh Lintian saat melihatnya masih saja percaya diri. Namun Lintian menatap langit belati beracun itu. "Apa kau benar-benar ingin mati? Sekarang kau tak punya racun, apa yang ingin kau mainkan dengan kami?" tanya langit belati beracun, dan Lintian tersenyum kecil, lalu pikirannya bergerak, memanggil binatang buas itu. Saat orang-orang melihat binatang buas itu, mereka semua ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Mata wanita Lu bahkan semakin membesar. "Kau benar-benar membawa binatang buas itu," katanya. "Aku sudah bilang dari tadi, tapi kau tidak percaya," jawab Lintian, membuat wanita Lu kehabisan kata-kata. Namun Lintian segera memerintahkan binatang buas itu untuk bergerak, membuat orang-orang itu satu persatu diselimuti cahaya coklat sehingga tak bisa menggunakan kekuatan ilahi mereka. Mereka semua ketakutan, mengeluarkan jimat, dan kabur satu persatu. Begitu saja mereka semua kabur. Lintian menghela napas sebentar, merasa bosan, dan wanita Lu berkata, "Kalau aku juga pasti kabur." "Yuk pergi," kata Lintian. Setelah Lintian membuat binatang buas itu mundur, dia membawa wanita Lu pergi. Karena binatang buas itu, wanita Lu jadi penuh semangat. Dia tersenyum pada Lintian dan berkata, "Sepertinya dengan binatang buas itu, menghadapi klan iblis bukanlah masalah." Binatang buas itu tak bisa menahan jimat, jadi hanya bisa menakut-nakuti mereka. Lintian mengangguk, "Benar sekali. Ayo kita kembali mempelajari teknik deteksi." Suara wanita Lu terdengar, tapi teknik deteksi ini sudah ribuan tahun tak dipelajari. Sulit sekali menguasainya. Lagi pula, banyak orang di akademi kami yang sudah mencoba, tapi mana bisa menguasainya dalam waktu singkat? Meski punya banyak poin, itu pun tak cukup. Karena itu, tak ada yang mau mempelajarinya. Mendengar itu, Lintian berkata, "Mari kita lihat dulu." Melihat Lintian yang masih begitu percaya diri, wanita Lu merasa bingung, namun Lintian tetap berjalan. Di satu tempat, para iblis berkumpul, dan di gunung iblis itu tumbuhlah sebuah tanaman. Lalu terdengar suara, "Kau kira aku ini bodoh? Tuanku, sungguh,
Binatang buas itu mendengarkannya, langit belati beracun buru-buru menjelaskan, tetapi Xie Aoshan tidak peduli. Ia menatap tajam, aku tak peduli bagaimana caranya, yang jelas aku akan menangkapnya. Saat ia memikirkan binatang buas itu, ia berkata, Tuanku, kenapa tidak memikirkan cara menjebak binatang buas itu agar bisa kami habisi? Berani-beraninya kau menipuku. Xie Aoshan menatapnya marah, dan langit belati beracun berkata, sungguh, aku tidak menipumu. Xie Aoshan makin marah, sementara yang lain mengaku juga melihat binatang buas itu, dan mendesak Xie Aoshan untuk memikirkan cara menaklukkan binatang buas itu. Benarkah kalian melihatnya? Xie Aoshan menatap mereka dengan curiga, dan mereka semua mengangguk menunjukkan mereka memang melihatnya. Setelah berpikir sebentar, Xie Aoshan berkata, baiklah, aku akan memanggil seseorang untuk membantu kalian dalam beberapa hari. Semua orang langsung senang, dan cahaya merah di gunung itu pun menghilang. Lin Tian dan wanita Lu segera kembali ke akademi, lalu menyerahkan tugas di aula tugas. Namun saat petugas konter melihat Lin Tian menyerahkan lebih dari 100 rumput cahaya suci, orang-orang di sana melongo. Beberapa bahkan terbata-bata, bagaimana mungkin ini terjadi? Petugas itu juga kaget, ratusan? Ya, jawab Lin Tian dengan tenang. Petugas itu memandang Lin Tian cukup lama sebelum akhirnya menukar poin untuk Lin Tian. 100 itu berarti 100 juta poin. Semua orang merasa ngeri memikirkan itu, dan Lin Tian pun pergi setelah mendapat poinnya. Semua orang membicarakan bagaimana Lin Tian bisa melakukannya, sementara wanita Lu bergumam, 100 juta poin, begitu saja. Dia tidak tahu harus berkata apa soal Lin Tian, hanya merasa kagum. Lin Tian sendiri tak banyak bicara, hanya langsung pergi ke pavilion Shenshu dan langsung naik ke lantai paling atas. Saat Lin Tian masuk ke lantai paling atas rumah itu, seorang murid menegurnya, 1 jam 100.000 poin, kau tahu konsekuensinya? Ya, jawab Lin Tian. Kalau begitu silakan masuk. Saat poinmu ada di token MU, akan otomatis dipotong. Setelah orang itu selesai berbicara, Lin Tian pun masuk. Bagaimanapun, dia memang memiliki poin untuk digunakan. Saat Lin Tian masuk ke ruangan itu, dia langsung bertanya, di mana teknik deteksi paling canggih? Apa kau benar-benar mau buang-buang waktu? Tanya wanita Lu dengan alis berkerut, tetapi setelah Lin Tian menjawab dengan tenang, wanita Lu hanya bisa berkata, kalau kau memang mau nekat, aku tak akan melarangmu. Setelah itu, wanita itu mengajak Lin Tian masuk. Ada banyak ruang rahasia di lantai paling atas, banyak yang tertutup dan beberapa terbuka. Apakah ini untuk orang-orang berlatih? Lin Tian bertanya dengan rasa penasaran saat melihat beberapa orang di dalam ruang rahasia yang tertutup. Ya. Dalam latihan ini, apakah juga harus menghabiskan poin? Tanya Lin Tian dengan penasaran, dan wanita Lu menjelaskan, di sini, kau bisa masuk ke setiap ruang rahasia untuk mempelajari buku-buku, dan tentu saja akan mengurangi poin. Lin Tian mengangguk mengerti. Kemudian dia melihat ke sisi lain. Ada banyak buku di rak, beberapa tebal, beberapa berbentuk seperti batu. Selain itu, ada juga gulungan kayu dengan berbagai metode penyimpanan. Namun, teknik deteksi tingkat tinggi ini agak aneh, karena berupa topeng batu. Selama kau membawanya, kau bisa merasakan misteri deteksi. Tapi aku harus mengingatkanmu, hingga sekarang, belum ada yang bisa mempelajarinya secara penuh. Bahkan jika kita tinggal di dekan kuil, katanya baru mempelajari 70 hingga 80%. Lin Tian mengambil batu itu, merasakannya ringan dan penasaran, apa sesulit itu untuk dipelajari? Bawalah dan lihatlah beberapa hari, kau akan tahu. Namun, dengan poinmu saat ini, jika 1 jam adalah 100.000 poin, dan sehari dihitung 1 juta poin, maka poinmu hanya cukup untuk 100 hari. 1000 kali 100 hari? Lin Tian menghitung dalam hati, berarti 100.000 hari, dan 100.000 hari hanya untuk mempelajari satu hal. Lin Tian merasa itu cukup, jadi dia tersenyum, kalau begitu aku akan mempelajarinya. Setelah itu, Lin Tian mengambil topengnya, pergi ke sebuah ruang rahasia, dan menutup pintu. Wanita Lu tertegun, sesederhana itu? Namun, wanita Lu sendiri hanya bisa bertahan beberapa hari saja, jadi dia menunggu di luar lantai atas. Lin Tian memakai topeng dan merasa dirinya berdiri di dalam kekosongan. Dalam kekosongan itu, ada banyak cahaya keemasan redup. Di antara mereka, Lin Tian berada di tempat yang paling terang, tetapi Lin Tian merasa bingung. Saat dia ingin melihat titik paling terang itu, dia selalu merasa tidak bisa menyatukannya, jadi Lin Tian berusaha sekuat tenaga. Sesaat kemudian, cahaya keemasan di sekitarnya menyala, dan kemudian banyak kata dan gambar menyerbu ke wajah Lin Tian. Lin Tian mencatatnya satu persatu dan memberikannya kepada dirinya untuk dipraktikkan.
Itu adalah proses yang panjang dan membosankan, tetapi Lin Tian melakukannya sedikit demi sedikit. Namun, beberapa hari kemudian, Lin Tian tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat mengguncang tubuhnya. Kesadaran Lin Tian kembali ke tubuhnya, dia melepas topeng, dan melihat pintu ruang latihannya terbuka, dan seorang pria asing berdiri di depannya. Pria aneh ini memegang belati yang memancarkan aura kuat. Lin Tian menatap pedang itu, lalu memandang pria itu sambil mengerutkan kening. Di sini, apa kau bisa bertarung? Tidak, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pria aneh itu tertawa, tampak jelas ada bekas luka di wajahnya. Bukan hanya itu, tetapi ada karakter aneh di jari telunjuk tangan kanannya yang memegang pedang, seolah-olah terukir di sana. Lin Tian melihat tulisan itu, lalu menatapnya sambil tersenyum. Dari klan Dewa Jahat? Tidak. Saat Lin Tian membuka mata ilahinya, memang benar, pria itu bukan dari klan Dewa Jahat, dan dia bertanya, bukan dari klan Dewa Jahat, jadi aku tidak punya dendam denganmu. Apa yang kau cari dariku? Ada orang yang membayar, dan aku ditugaskan untuk mengambil nyawamu. Pria itu tersenyum, dan Lin Tian bertanya, siapa? Klan Dewa Jahat? Aku tidak tahu, itu urusan majikan, tetapi aku bisa memberitahumu bahwa aku seorang pembunuh, dari organisasi pembunuh terbesar di Tanah Tandus, Pengorbanan Huang Tian. Lin Tian penasaran, lalu menelusuri ingatan orang itu satu persatu. Memang, ada organisasi bernama Huang Tian Sacrifice di Tanah Tandus ini. Selama diberi cukup keuntungan, bukan hanya membunuh orang biasa, bahkan bisa membunuh dekan. Lin Tian pun tertawa, aku sarankan kau mundur. Jangan berpikir, bocah, aku tak berani bertindak di sini. Kenapa tidak bertindak? Aku sedang memikirkan, bagaimana cara menyelesaikanmu dengan biaya paling rendah, jadi aku harus menilai, jika aku bertindak sekarang dan membunuhmu, maka identitasku akan terbongkar. Mendengar ini, Lin Tian tertawa kecil, jadi kau sedang mempertimbangkan apakah akan ketahuan atau tidak? Benar. Jika ketahuan, aku bisa saja membunuhmu, tetapi aku harus meninggalkan akademi. Pria itu tampak bimbang. Lin Tian tersenyum pahit, lalu bagaimana maumu? Mudah saja, keluar dari sini, lalu aku akan membuat kematianmu tanpa rasa sakit. Tapi kalau aku lakukan di sini, kematianmu akan menyakitkan. Pria itu mulai menawar Lin Tian. Lin Tian tak bisa menahan tawa, baru kali ini aku dengar, aku harus memilih tempat untuk mati. Aku hanya mencoba membuatmu mati dengan lebih nyaman. Pria itu bersumpah, dan Lin Tian memikirkannya lalu tersenyum. Ada satu tempat lagi untukmu membunuhku. Oh, di mana? Masuk ke dalam ruang kesadaranku, bunuh jiwaku di sana. Bagaimana? Tidak ada orang yang tahu, tidak akan ada gerakan, kata Lin Tian, dan pria itu tiba-tiba sadar dan berkata, ya, aku tidak kepikiran itu. Dalam hati Lin Tian bergumam, apakah ini IQ seorang pembunuh? Tapi pria itu melakukannya. Dia berubah menjadi roh, masuk ke dalam tubuh Lin Tian, lalu tertawa, bocah, aku harus berterima kasih padamu karena sudah memberiku jalan yang bagus. Saat Lin Tian berada di ruang kesadarannya sendiri, dia melihat pria itu sambil tersenyum, selamat datang. Setelah itu, ruang kesadaran Lin Tian ditutup, dan pria itu tersenyum, bocah, demi berterima kasih karena sudah memberiku jalan yang bagus, aku akan membuatmu mati dengan bahagia. Mati dengan bahagia? Ya, aku punya suara sihir, dan suara ini akan membuatmu masuk ke dalam ilusi, lalu mati dengan bahagia. Oh, benarkah? Kalau begitu cepat lakukan. Lin Tian seolah-olah bekerja sama, dan pria itu benar-benar mengira Lin Tian ingin mati, lalu dia membuat suara aneh. Suara itu seperti suara hipnotis, dan Lin Tian bukannya terpengaruh, malah tersenyum cerah. Saudara, sudah berapa lama kau jadi pembunuh? Sudah lama, tapi ini pertama kalinya aku menjalankan tugas, jadi belum terbiasa. Tapi kau tenang saja, aku akan membuatmu mati dengan bahagia. Orang itu berkata dengan polos. Lin Tian tak kuasa menahan tawa, organisasi pengorbanan Huang Tian ini, kayaknya rekrutannya nggak berkualitas, ya. Apa maksudmu? Kau menghina aku? Lin Tian berkata santai, walaupun aku biasanya agak bodoh, tapi saat bertugas aku nggak bodoh. Setelah itu, pria itu meningkatkan kekuatannya, sementara Lin Tian mengaktifkan baju perang spiritualnya, masih menatapnya sambil tersenyum. Kau yakin ini bakal berhasil? Melihat Lin Tian sama sekali tidak terpengaruh, pria itu pun terkejut. Kenapa? Kau tidak kenapa-kenapa? Aku bilang, kamu ini agak bodoh. Lin Tian tidak bertele-tele. Ia langsung berkata kepada orang itu, tetapi orang itu tampak tidak senang dan mempercepat serangannya. Serangannya lumayan bagus. Sayangnya, nasibmu buruk karena bertemu dengan jiwaku. Melihat serangan cepat itu, Lin Tian harus mengakui bahwa dia memang cukup kuat. Orang itu merasa heran karena dia sudah berusaha keras.
Lin Tian hanyalah seorang Raja Dewa, tetapi pada saat itu, dia seolah sedang menyerang seorang ahli yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Lin Tian bahkan masih bisa bercanda di tengah serangan itu, membuat orang itu kesal dan akhirnya menghentikan serangan, lalu bertanya, "Katakan, kenapa kamu bisa menahan seranganku? Apa namamu?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. Orang itu baru sadar kalau dia belum memperkenalkan diri, lalu berkata, "Aku, Chen Yuan, pembunuh baru di akhir zaman." Setelah mendengar itu, Lin Tian menatap Chen Yuan. "Sebenarnya, aku tidak ingin melawanmu, tetapi apa? Katakan saja. Aku masih bisa menerimanya." Chen Yuan penasaran ingin tahu apa alasannya. Lin Tian tersenyum pada Chen Yuan dan berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jiwaku sangat kuat, tidak bisa digoyahkan begitu saja." "Kuat? Tidak mungkin. Kamu jelas hanya seorang Raja Dewa, dan informasi yang aku terima juga begitu." Chen Yuan tidak mau mengakui. Lin Tian hanya tertawa, lalu menatap Chen Yuan. "Kalau begitu, berani kamu mencoba kekuatanku?" "Kekuatanku? Tentu saja berani." Chen Yuan mendengus dan menatap Lin Tian, menunggu serangan. Lin Tian hanya tersenyum di tempatnya, tapi Chen Yuan tampak bingung. "Kenapa kamu tertawa?" tanyanya. "Tunggu saja." Lin Tian hanya berkata begitu, lalu menghantamkan jurus Fei Mie. Chen Yuan dengan percaya diri berdiri di sana, siap menyerang Lin Tian. Ketika Lin Tian tampak tenang, Chen Yuan merasa ada sesuatu yang menusuk jiwanya, membuatnya bergetar. "Mau coba lagi?" tanya Lin Tian. Chen Yuan kesal dan menatap Lin Tian. "Ayo, siapa takut?" Melihat Chen Yuan yang keras kepala, Lin Tian hanya tersenyum. Kali ini, Lin Tian menggunakan teknik jiwa kosong untuk melemahkan jiwa lawannya. Chen Yuan tiba-tiba merasakan jiwanya melemah, dan dia panik. "Apa yang terjadi ini?" Melihat Chen Yuan kebingungan, Lin Tian hanya tersenyum. "Kamu harus menanggung akibat dari kebodohanmu." Setelah itu, Lin Tian menghantamkan jurus Fei Mie, dan Chen Yuan yang sudah melemah itu berteriak kesakitan, ingin keluar dari ruang kesadaran Lin Tian. Namun Chen Yuan menemukan bahwa untuk keluar pun sangat sulit. "Kamu ini Raja Dewa?" tanyanya panik. "Ya, tetapi teknik jiwa yang kupelajari membuatku berbeda." Lin Tian tersenyum pada Chen Yuan, yang kemudian berkata dengan wajah muram, "Baiklah, kalau aku gagal mengeksekusi misiku, bolehkah aku pergi sekarang? Seorang pembunuh mau kabur setelah gagal membunuh?" Hahaha. Lin Tian merasa Chen Yuan ini lucu. Chen Yuan buru-buru menjelaskan, "Aku sebenarnya tidak berniat membunuhmu. Aku hanya ingin menciptakan kesan palsu dan menyerahkan hasilnya." "Siapa yang percaya?" Lin Tian bertanya, membuat Chen Yuan tambah cemas. "Sungguh, aku benar-benar berniat begitu. Kalau gagal, langsung cari alasan. Dasar pembunuh tidak bisa diandalkan." Chen Yuan segera berkata, "Kalau begitu, siapa yang ingin kamu bunuh? Aku akan bantu kamu, bahkan jika harus bayar sendiri. Bagaimana?" Lin Tian hanya tersenyum kecut. "Kalau punya pembunuh sepertimu, lebih baik aku selesaikan sendiri." Chen Yuan dengan wajah muram berkata, "Aku bilang, keahlianku sangat bagus, tahu." "Oh ya? Kalau bagus, kenapa bisa gagal?" "Itu hanya kesalahan kecil." Chen Yuan menjelaskan, tapi Lin Tian tidak tertarik mendengarnya. Ia hanya berkata, "Aku hanya percaya pada orang yang tunduk padaku." Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan jurus penghancur ilusi, menciptakan banyak bayangan yang menghantam Chen Yuan. Chen Yuan langsung menjerit dan merasa tubuhnya tidak stabil. Saat itu, Lin Tian melompat, siap menanamkan segel jiwa. Tapi saat segel itu menyentuh Chen Yuan, segelnya lenyap begitu saja. "Kenapa tidak mempan?" Lin Tian bingung. Chen Yuan melihat Lin Tian kebingungan, lalu berkata, "Aku dari klan hantu. Klan kami punya keistimewaan, semua teknik jiwa atau teknik kendali tidak mempan terhadap kami." Lin Tian hanya bisa tertawa pahit. "Klan hantu? Ya, kalau tidak percaya, coba saja lagi. Kalau kamu bisa mengendalikanku, berarti aku apes." Chen Yuan merasa menemukan keunggulannya, dan mulai bernegosiasi dengan Lin Tian. Lin Tian agak ragu, tapi dia tetap mencoba. Namun tak peduli berapa kali Lin Tian menyerang, Chen Yuan tetap baik-baik saja. Aneh.
Lin Tian merasa ini menarik. Ia pun mengelilingi Chen Yuan sambil mencoba mendeteksi garis keturunan uniknya. Setelah melihat lebih dekat, Lin Tian malah menemukan bakat darah khusus, lalu tertawa, menarik sekali. Aku sudah dicoba berkali-kali, bolehkah aku pergi sekarang? Chen Yuan berharap-harap cemas. Tapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, kalau kubiarkan kamu pergi begitu saja, bagaimana kalau kamu kembali untuk membunuhku? Tenang, aku janji tidak akan membunuhmu lagi. Aku tidak percaya. Kalau begitu, aku punya jimat, namanya jimat jiwa kembar. Kalau kamu pakai ini, kalau aku mati, kamu juga mati. Bagaimana? Jimat jiwa kembar? Lin Tian penasaran, dan Chen Yuan menjelaskan, ya, begitu aku mengikatkan jimat ini padamu, aku tidak bisa menyakitimu. Bahkan secara otomatis aku akan melindungimu. Otomatis? Ya, kalau ada orang menyerangmu, aku akan langsung muncul untuk melindungimu. Chen Yuan menjelaskan. Lin Tian merasa jimat ini cukup menarik, jadi dia meminta Chen Yuan melakukannya. Setelah semuanya selesai, Chen Yuan akhirnya dibebaskan. Namun saat hendak pergi, Chen Yuan berpesan, kamu, jangan cari musuh yang terlalu kuat, kalau tidak aku juga tidak bisa melindungimu. Aku mengerti, pembunuh cilik. Apa pembunuh cilik? Aku ini pembunuh hebat. Chen Yuan bersikeras, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Pembunuh pemula, jangan sombong. Chen Yuan tidak terima, tunggu saja, seluruh tanah terbuang akan tahu namaku. Setelah Chen Yuan pergi, Lin Tian hanya menghela napas, dunia ini benar-benar ada orang seaneh ini. Tapi Lin Tian penasaran ingin menguji keampuhan jimat itu. Ia pun mengambil pedang dan pura-pura menusuk dirinya sendiri. Saat pedang hampir mengenai Lin Tian, Chen Yuan tiba-tiba muncul di depannya, merebut pedang itu, dan berkata, kamu gila ya? Aku cuma mau uji coba. Lin Tian merasa jimat itu lumayan bagus. Chen Yuan panik, kamu ini. Bagus, santai saja. Lin Tian menatap Chen Yuan sambil tersenyum. Chen Yuan menggertakkan giginya, lalu sebelum pergi, dia mengeluh, kenapa aku sial banget sih? Lin Tian tersenyum, dan dia juga menyadari bahwa kekuatan Chen Yuan sendiri setidaknya berada di tingkat liar, dan mungkin bahkan lebih tinggi daripada tingkat kultivasi wanita Lu. Ini adalah hal yang baik bagi Lin Tian, tetapi Lin Tian bertanya-tanya siapa yang ingin membunuh dirinya. Bagaimanapun, Luohan sedang diburu oleh roh-roh jahat, tapi justru pembunuh ini yang datang untuk membunuhnya. Bagaimana dia tahu di mana Luohan berada? Oleh karena itu, Lin Tian menduga bahwa mungkin itu adalah para tuan muda yang pernah dia singgung sebelumnya. Tapi Lin Tian tidak mau ambil pusing, dia tidak takut lagi pada pembunuh manapun. Jadi Lin Tian terus berlatih di sana hingga beberapa hari kemudian, Lin Tian berhasil mencatat semua hal yang ada di topeng itu, meskipun masih butuh waktu untuk benar-benar memahami semuanya. Namun itu sudah cukup, jadi Lin Tian keluar dari ruang rahasia, meletakkan topeng kembali, lalu meninggalkan tempat itu. Saat melihat Lin Tian keluar, wanita Lu yang sedang menunggu di luar tersenyum, kau hanya butuh waktu 10 hari. Itu sudah cukup lama, seru Lin Tian, sementara wanita Lu tersenyum dan berkata, bagaimana? Mau menyerah? Menyerah? Menurutmu mungkin? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, lalu wanita Lu bertanya dengan heran, apa kau akan masuk lagi? Tidak, aku sudah mencatat semuanya. Mencatat semuanya? Mana mungkin? Wanita Lu tidak percaya. Dia merasa Lin Tian hanya membual, tapi Lin Tian tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Dia menenangkan pikirannya dan berkata, selanjutnya, aku akan melawan balik. Melawan balik? Maksudmu apa? Aku sudah mempelajari sedikit tentang teknik deteksi ini, dan ini bisa mendeteksi sesuatu dalam jarak 100 mil, bahkan orang. 100 mil? Paling tidak kau harus mempelajari 10% dari itu. Lagi pula, roh jahat itu sangat pandai bersembunyi. Kalau mereka tidak sengaja membocorkan aura darah, akan sulit kau mendeteksinya. Aku tahu sulit untuk mendeteksi mereka, tetapi jika mereka ingin berlatih, mereka pasti akan memilih tempat yang cocok untuk mereka, dan tempat dengan fluktuasi aura darah adalah tempat mereka berlatih. Kalau semudah itu, para ketua gunung dan kepala akademi pasti sudah menumpas roh jahat di sekitar sini. Apa harus menunggumu datang? Sindir wanita Lu. Tetapi Lin Tian menjelaskan, tingkat deteksi itu berbeda bagi setiap orang. Maksudmu apa?
Beberapa orang lemah dalam kesadaran dan jiwa, jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Ucapan Lin Tian membuat wanita Lu tertawa. Jangan bilang kekuatan jiwamu lebih hebat dari ketua Gunung Feng atau kepala akademi kami. Tidak, tapi aku punya cara untuk memperkuat kesadaranku saat menggunakan teknik ini, jelas Lin Tian. Kalau tidak percaya, kata Lin Tian, kau boleh menantangku untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Jangan khawatir, aku masih perlu mempersiapkan sesuatu, membuat jimat kuno. Jimat kuno? Ya, ini bisa memperkuat kesadaran seseorang dalam sekejap. Kesadaran menjadi lebih kuat dalam sekejap? Kau bercanda? Wanita Lu tidak percaya. Tapi Lin Tian memang memiliki gulungan jimat kuno, jadi itu bukan masalah, hanya saja dia kekurangan bahan. Jadi Lin Tian memanfaatkan poin yang tersisa, pergi ke kuil untuk mengambil banyak bahan, lalu mulai bekerja. Wanita di samping Lin Tian hanya tersenyum getir melihat Lin Tian sibuk setengah hari. Akan kulihat apa yang bisa kau lakukan. Saat itu, Lin Tian sudah selesai, dan masih ada 10 jimat. Sudah selesai? Tanya wanita Lu dengan heran, dan Lin Tian mengangguk, sudah selesai. Berguna? Wanita Lu sengaja menggoda, dan Lin Tian tertawa, ini namanya jimat penguat jiwa, semacam jimat peningkat kesadaran, durasinya tidak lama dan mahal. 1 habis 1. Kau ini, omong kosong saja. Wanita Lu memandang Lin Tian, merasa Lin Tian mengada-ada, tapi dia tertawa. Lin Tian tidak menanggapinya, malah langsung mengambil jimat, mengaktifkannya, lalu memejamkan mata. Saat itu juga, kesadarannya meningkat. Sekali lagi Lin Tian menggunakan teknik deteksi. Dalam sekejap, matanya serasa menatap langit. Hanya dalam radius 100 mil, ia bisa melihat cahaya-cahaya khusus, seperti cahaya emas karena tempat dengan aura emas yang kuat, cahaya merah untuk aura api, cahaya biru untuk aura air. Namun, ada satu cahaya merah darah yang Lin Tian cari, dan itu tersembunyi di sebuah desa puluhan mil jauhnya. Lin Tian menyeringai, ketemu. Kau ini suka membual saja. Wanita Lu tidak percaya, dan Lin Tian berkata, demi keamanan, lebih baik kau ajak Hall Master Jian untuk ikut. Master Jian Feng? Wanita Lu terkejut, tapi Lin Tian mengangguk, sementara wanita Lu hanya tersenyum getir. Jangan bercanda, dia itu orang serius. Serius? Menurutmu aku bercanda? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita Lu ragu, apa tidak? Kalau bukan untuk memberantas mereka, aku akan pergi sendiri. Kalau begitu, aku akan mengajakmu menghadap pemimpin gunung. Urusan selanjutnya, kau tangani sendiri. Dengan itu, wanita Lu membawa Lin Tian ke puncak gunung dan memasuki aula. Master Jian Feng masih berlatih pedang di sana. Saat melihat Lin Tian datang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kau datang? Akhirnya, wanita Lu tersenyum dan berkata, Master Jian Feng, kau tidak tahu. Dia membuat banyak bahan langka dan membuat jimat sampah. Tapi Jian Song Tang memandang Lin Tian dengan curiga, kau bilang, dengan jimatmu dan teknik deteksi itu, kau bisa mengetahui kondisi di tempat sejauh puluhan mil? Lin Tian mengangguk, tetapi Jian Song Tang terlihat aneh, kau tidak bohong? Tidak. Jian Song Tang termenung, dan Lin Tian berkata, kalau kau percaya padaku, ikutlah denganku. Setelah berpikir sejenak, Jian Song Tang berkata, kalau begitu, aku akan bicara dulu dengan kepala akademi dan yang lainnya. Itu tidak bagus. Lin Tian menolak, tapi Jian Song Tang tidak mengerti dan bertanya, kenapa? Aku khawatir ada orang yang sudah membersihkan roh jahat. Kalau mereka tahu kabar ini, mereka akan kabur duluan, jelas Lin Tian. Alis Jian Song Tang mengerut, jadi, kau hanya ingin aku yang pergi? Karena kau bukan orang jahat. Lin Tian sudah memeriksanya, jadi dia percaya pada Jian Song Tang. Tapi Jian Song Tang ragu, tapi kalau benar banyak roh jahat di sana, apakah kita cukup untuk menghadapinya? Selama kau menahan yang kuat, sisanya aku yang urus, jelas Lin Tian, dan Jian Song Tang pun mengangguk. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Master Jian Feng, apa kau benar-benar percaya padanya? Roh jahat telah menyusup di antara kita selama bertahun-tahun. Kita tidak tahu siapa saja di antara para murid. Jadi kali ini, kita bisa saja menyingkap murid-murid yang sudah bersembunyi lama. Jian Song Tang menganalisis. Mendengar itu, wanita Lu ragu, tapi kalau tempat yang dia tunjuk ternyata palsu,
bukankah kau rugi sendiri? Ketika mendengar itu, ruang tengah pedang, Sword Midley Hall, menatap wanita Lu. Kau tidak percaya padanya. Lalu kenapa kau masih mengikutinya? Wanita Lu itu sendiri tak tahu bagaimana menjawab. Sebenarnya, dia sudah tertarik dengan kemampuan Lin Tian, terutama di Lembah Bulan Jatuh, Falling Moon Valley, di mana dia tak bisa melupakan pengalaman mengendalikan racun dan binatang buas itu. Melihat wanita Lu tak dapat berkata-kata, Jian Zongtang memandang Lin Tian dan berkata, "Ayo pergi." Ya. Setelah Lin Tian berbicara, dia pergi bersama Jian Zongtang, dan wanita Lu buru-buru mengikutinya. Dengan demikian, ketiga orang itu pergi untuk mencari tempat latihan keluarga roh jahat, Evil Spirit Family. Tempat latihan itu tersembunyi di sebuah desa kecil. Ketika Jian Zongtang dan wanita Lu melihat desa kumuh di hadapan mereka, kening mereka berkerut. Di sini hanya ada beberapa penduduk desa. Di mana para biksu, cultivators, itu? Wanita Lu memandang sekitar dan tidak menemukan apa-apa selain beberapa penduduk desa biasa. Tapi Lin Tian tersenyum. Penduduk desa muncul di tanah tandus? Menurutmu lelucon ini lucu? Secara logika, memang sangat jarang melihat orang biasa di tanah tandus ini, karena kebanyakan mereka adalah bangsa dewa, Protoss. Setelah menyadari kejanggalan ini, Jian Zongtang berkata, "Penduduk desa? Itu jelas tidak sungguh-sungguh ada. Jadi, siapa mereka sebenarnya?" Wanita Lu penasaran. Lin Tian menjawab, "Mereka hanya ilusi." "Palsu?" Wanita Lu kebingungan. Lin Tian menjelaskan, orang-orang ini menyembunyikan kultivasi mereka dan mengubah penampilan. Sebenarnya mereka adalah beberapa biksu. Wanita Lu terkejut, dan Jian Zongtang pun segera mengerahkan pedangnya. Para penduduk desa itu segera pura-pura bodoh, bahkan beberapa sampai berlutut, "Tuan Dewa, jangan bunuh kami. Kami hanya rakyat biasa." Jian Zongtang bingung, sementara Lin Tian tersenyum aneh dan melemparkan sebuah pil. Boom! Setelah pil itu meledak, para penduduk desa itu satu persatu berubah menjadi ganas, bahkan beberapa memancarkan sinyal. Seketika seluruh desa dipenuhi orang-orang, dan Dagger Sky yang beracun, Poisonous Dagger Sky, muncul. Ketika melihat Jian Zongtang datang, wajahnya langsung berubah pucat. "Tuan Jian Feng. Sepertinya banyak orang kita yang bersembunyi di kuil." Poisonous Dagger berkata dengan dingin, "Tuan Jian Feng, aku tahu kau hebat, tapi di sini banyak orang kuat. Jika mereka bersatu, kau belum tentu bisa mengalahkan mereka." "Oh, begitu ya?" Seketika, bayangan pedang tak terhitung muncul di sekitar Jian Zongtang, membuat Poisonous Dagger panik. "Tuan Jian Feng, apa kau yakin ini keputusan yang tepat? Memangnya perlu dipertimbangkan lagi untuk memusnahkan roh jahat sepertimu?" Jian Zongtang bertanya, dan Poisonous Dagger berkata, "Aku takut kau akan menyesalinya." Saat itu, Poisonous Dagger memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan formasi besar di sekitarnya, dan langit langsung berubah warna, membuat Jian Zongtang curiga. Poisonous Dagger berkata dingin, "Kami dilindungi oleh formasi besar. Biarpun seorang pemimpin puncak sekalipun, bahkan lebih dari satu pemimpin puncak, kami punya cara untuk menjebak kalian." Setelah itu, banyak belenggu di udara langsung menjerat Jian Zongtang, wanita Lu, dan bahkan Lin Tian. Saat itu, cahaya darah muncul dan membentuk sosok Xiao Shan. Wajahnya yang jahat tertawa pada Lin Tian. "Bocah, aku baru saja berpikir untuk mencari seseorang yang bisa mengurus binatang buasmu, tapi kau malah datang kepadaku." Tapi Lin Tian justru tertawa, membuat Xiao Shan bingung dan bertanya, "Kenapa kau tertawa?" "Aku tertawa karena kau bodoh," kata Lin Tian sambil menatap Xiao Shan. Wajah Xiao Shan langsung menegang dan berkata, "Bocah, kau sudah terjebak, kenapa masih bilang aku bodoh?" "Percaya atau tidak, tunggulah, formasi ini akan gagal," jawab Lin Tian dengan senyum lebar. Para anggota roh jahat itu tertawa terbahak-bahak, jelas mereka tidak menganggap Lin Tian serius. Namun Lin Tian justru tersenyum, kelihatannya, tidak perlu banyak bicara dengan kalian. Lalu banyak roh jahat mengacau di dalam formasi. Orang-orang itu menoleh ke sekitar, tapi anehnya, formasi itu justru menyerang mereka sendiri. Hanya anggota keluarga roh jahat yang terbelenggu satu persatu, sementara Jian Zongtang dan wanita Lu tidak apa-apa. Hal ini membuat wanita Lu terkejut. Ini, Jian Zongtang juga kebingungan, sementara Xiao Shan marah dan menatap para pengendali formasi, berteriak, "Kenapa kalian tak bisa mengendalikan formasi ini?"
Para ahli formasi itu ketakutan satu persatu, dan ada yang berkata, "Tuan, formasi ini di luar kendali. Tak berguna. Sampah semua." Xiao Shan murka, tetapi dia adalah roh. Dia melesat keluar formasi dan berteriak, cepat, berubah menjadi wujud roh. Anak buahnya pun mengikuti perintah, lalu berubah menjadi wujud roh dan berhasil melepaskan belenggu. Jian Zongtang kembali tenang. Wujud roh? Wanita Lu juga terkejut, tapi Lin Tian tersenyum. Bagus, bagus. Xiao Shan mendengus, bocah, sekarang formasi ini tak berguna lagi. Formasi ini tak berguna, tapi kalian sudah tamat. Lin Tian memang sengaja menunggu mereka berubah menjadi wujud roh, agar dia lebih mudah menghabisi mereka. Namun orang-orang itu tidak tahu, mereka mengira Lin Tian hanya menggertak. Saat itu, banyak iblis bermunculan. Selain itu, ketika teknik roh hantu, Ghost Spirit Technique Wei, dibuka, semua orang yang berwujud roh merasa kekuatannya berkurang satu persatu. Ada yang masih bingung, "Tuan, kenapa kekuatanku tidak bisa keluar?" Ada juga yang berkata, "Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Xiao Shan marah, "Sampah semua." Saat itu, Lin Tian mengerahkan banyak jurus pemusnah roh. Satu persatu roh itu menjerit kesakitan, termasuk Xiao Shan. Lin Tian pun mengambil kesempatan untuk menaklukkan beberapa dari mereka, tetapi hasilnya sama saja. Begitu disentuh, roh-roh itu langsung lenyap. Awalnya, wanita Lu dan Jian Zongtang ikut membantu, tetapi pada akhirnya tak satu pun yang berhasil ditangkap. Semuanya mati satu persatu. Xiao Shan sangat marah, lalu berubah menjadi cahaya darah dan menghilang. Tetapi sebelum pergi dia mengancam, "Bocah, aku akan membuatmu menderita." Lin Tian tak menggubrisnya, sementara Jian Zongtang memandang desa yang kosong itu, lalu menatap Lin Tian dengan heran. "Sepertinya kau bisa menyelesaikannya sendiri. Tanpa kalian, mereka tidak akan memaksa menggunakan formasi, apalagi berubah menjadi wujud roh," kata Lin Tian sambil tersenyum pada Jian Zongtang. Jian Zongtang penasaran, "Kenapa kau harus menunggu mereka berubah menjadi wujud roh?" Lin Tian menjelaskan, "Jika mereka sudah menjadi wujud roh, aku bisa seenaknya menghabisi mereka. Mereka tidak akan bisa melawan." Jian Zongtang dan wanita Lu terkejut, tapi Lin Tian membereskan pikirannya dan berkata, "Ayo kembali ke akademi." "Kembali ke akademi? Tidak lanjut lagi?" Wanita Lu tampak ketagihan. Lin Tian tersenyum, "Sekarang aku baru bisa mendeteksi dalam jarak 100 li, dan setiap kali aku pakai harus mengorbankan satu jimat. Jadi untuk mencari titik berikutnya, aku harus menunggu bisa mendeteksi lebih jauh. Bisa saja habis ratusan jimat tapi tidak ketemu juga." Jian Zongtang mengangguk, memang biasanya jarak antara markas roh jahat itu cukup jauh. Jadi setelah menghancurkan satu tempat ini, yang lainnya pasti jauh lagi. "Tidak kau hancurkan juga tempat latihannya?" tanya wanita Lu. Ketika Lu melihat itu, dia segera mengingatkan Lin Tian, "Kamu harus hati-hati. Begitu racun itu menyentuh tubuhmu, kau tamat." Lin Tian tidak terlalu mempedulikannya, dan justru membiarkan racun itu masuk ke tubuhnya. Wanita bermarga Lu itu sampai tercengang. "Kamu gila? Apa efek dari racun ini?" Begitu masuk ke dalam tubuh, racun ini akan melumpuhkan seluruh tubuhmu terlebih dahulu, lalu melahap rohmu, kemudian menggerogoti darah dan dagingmu, dan pada akhirnya kamu akan menjadi tumpukan tulang belulang. Lin Tian bertanya, "Lalu bagaimana dengan roh?" Katanya, roh pun akan ikut lenyap. Setelah mendengar itu, Lin Tian mengamati perubahan di tubuhnya. Titik-titik hitam kecil dari racun itu langsung dilahap habis oleh roh reinkarnasinya, tanpa tersisa sedikit pun. Roh itu memang bisa menelan segalanya. Lin Tian tersenyum pahit dalam hati. Melihat Lin Tian masih baik-baik saja, wanita Lu bertanya, "Kau tidak apa-apa?" "Aku baik-baik saja," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Bahkan, dia berkata kepada wanita itu, "Ayo pergi." Kamu benar-benar tidak apa-apa?" Wanita Lu heran, dan Lin Tian hanya tersenyum, "Aku tidak masalah, tapi kamu, aku tidak tahu." Kamu punya penawarnya?" tanya wanita Lu. "Aku punya, tapi tergantung kamu, apakah kamu mau menerimanya?" Lin Tian tersenyum padanya, membuat wanita Lu bingung. Namun saat itu, sekelompok orang muncul dari belakang mereka. Semuanya dari kelompok dewa jahat. Pemimpinnya adalah langit belati beracun. Ia menatap Lin Tian dan wanita itu dan berkata, "Akhirnya kutemukan kalian.
Melihatnya, wanita Lu terkejut. Kamu? Langit belati beracun tertawa. Kakak senior Lu, ada apa? Tak mengenaliku? Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita Lu membentaknya. Langit belati beracun tertawa. Aku mengajak beberapa teman untuk membantuku dan membersihkan kalian. Setelah itu, beberapa orang mengeluarkan senjata sihir mereka dan menciptakan cahaya keemasan yang menjebak wanita Lu. Seketika, wanita Lu merasa terkurung dan marah berteriak, "Lepaskan aku! Jangan khawatir, aku akan mengurusmu setelah membunuh dia." Langit belati beracun menatap Lintian. "Anak muda, kau ada yang ingin dikatakan?" "Tidak. Tidak ada yang ingin dikatakan?" Langit belati beracun tertawa, tetapi setelah Lintian menjawab dengan tenang, dia mulai marah. "Kau benar-benar tidak tahu diri." "Aku bukannya tidak tahu diri, aku hanya ingin bilang, kalian terlalu lemah." Kata-kata Lintian membuat langit belati beracun dan orang-orangnya marah. "Sepertinya kau benar-benar ingin mati." Ia memberi perintah, "Tangkap dia." Beberapa orang pun maju, semuanya tampak sangat kuat. Tapi Lintian tahu kekuatan mereka, jadi ia tidak melawan secara langsung. Ia mengangkat satu tangan, lalu semua racun hitam dari hutan berterbangan menuju dirinya. Melihat itu, semua orang mundur menghindari racun. Tapi wanita Lu wajahnya pucat karena racun sudah memasuki tubuhnya. Lintian menembus cahaya emas, meraih lengannya, dan sesaat kemudian, wanita itu merasa racun dalam tubuhnya diserap oleh Lintian. Semua yang melihatnya terkejut, wanita Lu pun memandangi Lintian dengan heran. "Kamu, ini?" "Aku bilang, aku bisa mengatasi racun ini." Wanita Lu tak menyangka bahwa Lintian benar-benar bisa mengabaikan racun itu. Di sisi lain, langit belati beracun kesal dan berkata, "Anak ini tidak bisa keluar dari lembah bulan." "Oh, benarkah?" Lintian meraih racun dengan satu tangan, dan sekejap racun itu melesat ke arah orang-orang mereka. Mereka panik dan lari, tapi beberapa yang lambat langsung jatuh dan tewas karena serangan dari cahaya darah mereka sendiri. Lintian mendekat dan berkata, "Bagi anggota sekte Dewa Jahat, hanya ada satu jalan, kematian." "Kau maksud mereka semua mati?" Wanita Lu terkejut melihat orang-orang itu mati begitu cepat. Lintian mengangguk. Wanita itu bergumam, "Aku tidak menyangka kelompok Dewa Jahat begitu mengerikan." Lintian tak berkata apa-apa, hanya menatap racun itu dan berkata, "Sayang, racun-racun ini tidak bisa disimpan." "Maksudmu?" "Begitu dikumpulkan, racunnya akan menghilang." Lintian menjelaskan. Lu akhirnya paham, pantas saja tidak ada yang bisa mengekstrak racun ini. Tapi setidaknya, racun ini masih bisa digunakan untuk saat ini. Lintian tersenyum dan mengulurkan tangan. "Kalau tidak mau mati, pegang tanganku." Wanita itu agak malu, tapi demi bertahan hidup, ia pun memegang lengan Lintian, dan Lintian berjalan sambil menyerap racun dalam tubuh mereka. Begitulah mereka menembus hutan. Langit belati beracun yang mengawasi dari kejauhan tampak kesal, bagaimana bisa seperti ini? Pada saat itu, cahaya darah muncul dari semak-semak. Cahaya itu berasal dari Xiao Shan. Ia marah, "Kau pengecut." "Tuan, Anda tidak tahu. Orang ini kebal terhadap racun," jawab langit belati beracun. "Apa yang ditakutkan dari racun itu?" "Racun ini mengerikan. Sekali terkena, tubuh akan lumpuh, dan roh pun akan mati." Xiao Shan kesal, "Sampah. Tuan, tolong pikirkan sesuatu, kalau tidak kita tak bisa melewatinya, apalagi menangkapnya." Langit belati beracun cemas. Xiao Shan berpikir sejenak, lalu berkata, Ya, "Sepertinya kita hanya bisa menunggu." Bersambung ya, Bos. "Menunggu?" Besok kita lanjut lagi, oke? "Ya, tunggu dia keluar." Langit belati beracun terdiam, lalu hanya bisa menunggu dengan kesal dalam hati. Anak ini, bagaimana dia bisa kebal racun? Bukan hanya dia, para anggota Dewa Jahat pun penasaran. Di hati Xiao Shan, ia bergumam, "Nanti kalau aku menangkap anak ini, aku akan cari tahu seperti apa tubuhnya." Beberapa saat kemudian, Lintian dan wanita Lu berhasil melewati hutan. Di balik hutan itu, tampak hamparan bunga dan tanaman. Wanita Lu segera menarik tangannya dan menatap bunga-bunga itu. Tempat ini belum pernah didatangi siapapun. Lintian berkata, "Ini adalah pusat dari hutan racun, dan di tengahnya terdapat banyak rumput cahaya ilahi." "Benarkah?" Wanita Lu terkejut. Lintian berjalan ke arah bunga-bunga itu,
dan akhirnya menemukan banyak Shengguang Cao, rumput cahaya suci, di antara bunga-bunga yang mulai layu. Saat melihat rumput itu yang bersinar terang, wanita Lu sangat kagum. Benar-benar ada. Dan banyak sekali. Kita bisa menukar rumput ini dengan banyak poin. Lin Tian menatap rumput itu dengan senyum puas di wajahnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?